Ada 4 sifat atau perilaku yang harus dihindari pasca ruqyah bagi mereka yang terindikasi gangguan jin. Jadi seseorang yang terindikasi gangguan jin pasca diruqyah ini harus menghindari 4 perilaku atau 4 sifat tersebut. Apa saja? Kita ikuti setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang beberapa karakter atau sifat yang atau perilaku yang harus dihindari pasca ruqyah bagi orang yang terindikasi gangguan non medis. Jadi gangguan non medis atau yang dimaksud di sini adalah penyakit non medis gangguan jin, baik jin itu masuk syaitan, jin itu masuk sendiri, atau jin itu kiriman, atau dengan istilah sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet, dan lain sebagainya yang didatangkan oleh pihak ketiga, oleh orang lain, oleh dukun pada target, pada seseorang. Nah, ketika seseorang yang terkena gangguan non medis kemudian dia diruqyah, setelah diruqyah orang tersebut yang terindikasi gangguan non medis ini harus menghindari 4 sifat atau 4 perilaku yang mengundang atau sebagai pintu masuknya gangguan non medis, sebagai pintu masuknya gangguan jin. Karena apa? Karena 4 perilaku ini, 4 sifat ini mendominasi otak bawah sadar seorang. Nah, jin bekerja atau non medis, penyakit non medis ini masuk ketika otak bawah sadar seseorang itu mendominasi perilaku seorang tersebut. Jadi yang pertama dari 4 sifat atau perilaku tersebut, yang pertama itu marah-marah. Jadi sebisa mungkin usahakan sekuat tenaga bagi seorang yang terindikasi gangguan jin setelah diruqyah, pasca ruqyah ini hindari marah-marah yang berlebihan. Kenapa? Ketika seorang itu marah-marah berlebihan, maka yang muncul, yang dominan itu otak bawah sadar, dan ini membuka portal bagi jin-jin yang masuk, yang tadinya masuk pada seorang atau jin lain masuk pada seorang tersebut. Maka orang yang marah biasanya itu mukanya merah. Nah, mukanya merah ini membuka jin-jin itu masuk atau gangguan itu masuk lagi pada tubuh manusia. Ini yang pertama, marah-marah. Maka yang kedua, itu sedih yang berkepanjangan atau sifat sedih yang terlalu. Maka bagi seorang yang pasca ruqyah bagi non medis ini harus hindari sedih yang berlarut. Jadi usahakan menghibur diri, cari hiburan, syukur-syukur bisa membaca banyak ayat-ayat Al-Quran. Ini untuk mengalihkan kesedihan seorang.
atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk pembentengan dan untuk mengalihkan, ya, mengalihkan pikiran seorang yang tadinya sedih, ini untuk mengalihkan pada bacaan atau ayat-ayat atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Hindari sedih yang berlarut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketakutan, was-was dan ketakutan. Ya, karena ini sangat mungkin sekali bagi orang yang was-was, takut, ragu dan sebagainya. Ini sifat ini membuka bagi jin-jin yang mau masuk atau gangguan yang mau masuk pada tubuh seorang. Ketika seorang itu mantap, yakin, tidak ada keraguan, tidak ada takut, ya, ini jin ini sulit untuk masuk pada tubuh manusia. Maka ketika seorang itu mau menyantet, ini biasanya ada ancaman pada target. Sebelum seorang itu menyantet, biasanya ada ancaman. Kenapa diancam? Ketika seorang itu diancam, itu ketakutan seorang dalam pikiran seorang itu muncul ketakutan. Nah, ketika seorang itu ketakutan, ini target sihir, target santet, ini mudah sekali masuk pada tubuh manusia. Karena apa? Ketika seorang itu takut, otak bawah sadar seorang itu yang dominan pada seorang tersebut. Ketika otak bawah sadar ini yang dominan, maka gangguan itu mudah sekali masuk. Ini yang pertama. Yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat, lupa atau pikirannya kosong, ghaflah, ya, tidak selalu mengingat pada Allah. Usahakan mengingat pada Allah. Ingat zikir terus pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi ghaflah atau lupa, lalai atau terjadi pandangan kosong, ya, pasca seorang itu diruqyah karena indikasi non medis, maka seorang itu gangguan itu mudah sekali masuk lagi pada tubuh manusia. Hindari 4 ini, ya. Marah, sedih, terus apalagi tadi, takut, ketakutan, was-was dan ketakutan, kemudian ghaflah, lupa atau pandangan kosong, pikirannya kosong, tidak diisi. Maka alihkan, bagaimanapun sulitnya seorang itu menahan marah, menahan kesedihan, terus lupa pada Allah, usahakan untuk bagaimanapun sulitnya, ini adalah terapi ruqyah, terapi bagi orang yang terkena gangguan non medis. Maka usahakan 4 sifat ini, 4 perilaku ini harus dihindari, ya. Karena ketika 4 perilaku ini tidak dihindari, maka mudah sekali gangguan itu masuk lagi pada tubuh manusia. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat bagi kita semua. Selalu banyak zikir, selalu banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak harus memegang Al-Quran terus dibaca satu kalimat, tidak. Ayat-ayat yang kita hafal ini bisa menjadi wirid bagi kita untuk mengalihkan, untuk mencari ridho Allah, untuk menghindari sebagai perbentengan diri bagi gangguan-gangguan non medis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.